Halo, Assalamualaikum, Mas Imo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Oh ya, Mas, diskusi kita mengenai pemupukan, terutama mengenai keseimbangan unsur hara, kita lanjutkan ya. Iya, Pak Agus. Ya ini kan nggak ada habis-habisnya pertanyaan netizen kita ngomongkan nitrogen ditanya yang lain kan gitu. Karena Iya, Pak Agus. unsur hara esensial kan ada 16 itu, makanya kan kita kan baru menjelaskan yang N per P, N per K gitu. Padahal kan semua harus seimbang jumlah maupun rasionya. Harus Betul, Pak mempunyai Agus. nilai tertentu. Yang tidak kalah pentingnya kali ini yang akan kita bahas adalah rasio antara Ca, kalsium, kemudian Mg, magnesium, dan K, kalium. Jadi itu semua harus dalam seimbang, meskipun jumlahnya harus dipenuhi dulu. Iya, Pak. Kita harus tahu nilai-nilainya berapa parameternya supaya tidak mubazir, tidak berlebih, tidak apalagi kurang, itu kan. Oleh karena itu kita tanyakan ke Pak Jenderal Muhayat untuk mengkaji nilai keseimbangan hara ini, apa pengaruhnya, apa gejalanya, kemudian bagaimana tentunya cara mengatasinya. Silakan Mas Imo. Baik, Pak Agus. Ini terima kasih ini pertanyaannya. Jadi kali ini sesinya sesi tanah ya, Pak ya. Jadi Iya. sesi tanah keseimbangan hara tanah termasuk 3 unsur utama. Jadi kalium, kalsium, sama magnesium. Jadi semua ini memang tanaman kelapa sawit sebagai pengguna utama yang baik pupuk ini karena satu pohonnya membutuhkan di atas 5 kg dalam 1 tahun. Tetapi dengan tahunya kebutuhannya banyak, makanya kita harus bijak dalam penggunaannya supaya efektif dan efisien. Efektif dalam artian bisa memberikan produktivitas tinggi, efisien juga mengurangi kos yang akan kita berikan kepada tanaman seperti itu. Namun tanpa mengurangi sasaran utamanya yaitu tanaman sehat dan produktivitas yang tinggi. Jadi dalam artian kenapa seperti ini? Jadi kita punya basic literatur yang kuat, ini tulisan Pak Sugiono dan Pak Bulungan. Jadi berapa idealnya sebenarnya untuk keseimbangannya. Kenapa kok harus seimbang? Nah, karena nggak seimbang, beberapa unsur juga saling antagonis. Kenapa? Karena semua ini berdasarkan valensi juga, kayak kalium dengan magnesium, karena magnesium valensinya 2 plus, kalium valensinya cuma 1, jadi kadang-kadang juga akan bersaing dalam penyerapan unsur hara. Ini sebagai gambaran untuk rasio yang paling baik itu K, Ca, Mg itu adalah K-nya 10, K, kemudian K-nya 10, kemudian Mg-nya 30, dan Ca-nya adalah 60. Nah, itu K, Itu Ca, kalau Mg. dipersenkan boleh kan Mas Imo? Ya, Pak Gus. Itu kalau dipersenkan kan boleh. Oh, boleh Pak, K, Ca, Mg atau Kaliumnya 10%, Mg, magnesiumnya 30%, dan kalsiumnya 60%. Kan? Iya Pak, ini posisi standar. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian menganalisis tanah, selalu dilihat dulu itunya sebelumnya, perbandingannya antara ketiga unsur itu seperti apa. Karena memang pendekatan yang terbaiknya selanjutnya memupuknya adalah mendekati hal yang ini. Tetapi ingat, ini adalah rasio terbaik, bukan kondisi terbaik. Kondisi terbaiknya adalah ketiga unsur ini dalam kondisi optimal semua di dalam tanah. Kan gitu. Karena kenapa? Kalau karena kondisinya semua rendah terus perimbangannya sudah kuat ya juga nggak baik. Karena apa? Karena deposit haranya juga tidak ada untuk keperluan tanaman. Itu catatannya Pak Agus. Jadi rasio ini adalah untuk mendukung proses penyerapan hara optimal Pak Agus. Tapi bukan mendukung ketersediaan hara optimal. Perlu dibedakan ini Pak Agus. Kalau ketersediaan hara dikaitkan dengan berapa banyak pupuk yang ditaburkan, kalau serapan hara, berapa perimbangan yang diinginkan tanaman untuk bisa maksimal penyerapannya. Seperti itu bagus. Nah, ini kan di dalam tanah kan, Mas? Dalam tanah. Iya, Pak Gun. Ya, kalau di daun gimana itu, Mas? Nah, ya ketika di daun, Pak, yang tadi saya sampaikan. Kalau di daun adalah kita bermain tentang rasio-rasionya, CA-nya, Pak.
bagaimana kita mendapatkan misalkan N per CA itu adalah 8,9 misalkan seperti itu. Karena di daun akan sedikit berbeda sama di tanah, Pak. Kalau di tanah itu menggambarkan bagaimana, karena ini berkaitan dengan kation dan anion di dalam tanah, Pak. Tetap perimbangan ini sangat menjadi penting kan gitu. Ketika sudah di daun kan berarti kan sudah masuk ke jaringan, Pak ya. Jadi diikut air keserap ke atas berarti perimbangannya akan berbeda dengan di tanah seperti itu, Pak Agus. Oh iya, Mas, kan karena kita bilang apa CA, MG dan K ini kan penting untuk tanaman. Iya, Pak Agus. Nah, kalau apa namanya CA dan MG itu kan biasanya terpenuhi oleh dolomit itu kan, Mas? Iya, Pak Agus. Nah, ya makanya Pak, CA ini Pak, walaupun memang hara terpenting karena dia kondisinya biasanya banyak di ini, makanya dia masuk ke bukan seprimer Pak, tapi sekunder dia Pak kan gitu. Karena biasanya di tanah, kalau di tanah Jawa Mas mayoritas sudah lebih banyak Pak Agus, tapi kalau di Sumatera memang jauh lebih kecil, makanya di dolomit itu kan ada spesifikasi teknis Pak. Misalnya kadar Mg-nya itu 18%, kadar CA-nya udah di atas 29%, kan seperti itu Pak. Malah justru CA yang lebih tinggi di dalam kandungannya, MG-nya malah justru lebih sedikit, seperti itu. Oh ya, makanya kan penting. Kemudian kalau K-nya ya MOP itu kan, KCL untuk Iya Pak, tapi dengan harga yang sekarang tinggi Pak, hampir mendekati angka 8.000 KCL Pak Agus, bahwasanya sumber di Indonesia ini juga masih ada yang lain Pak Agus. Oh, gitu. apa itu? Ya, kayak misalkan kalau kita di Deli Serdang ini kan habis panen padi ya bagus ya. Kemudian itu diabukan juga mengandung kalium juga bagus. Tankos, kemudian dibakar juga mengandung, juga abu boiler juga iya Pak. Tapi kalau tankos memang bisa sampai 30% itu bagus kan gitu. Hanya saja untuk mendapatkannya juga tidak mudah. Karena apa? Karena kadar tankos itu kan 22% untuk perusahaan ya Pak Agus ya, hanya kadarnya. Dan itu kalau dibakar cuma tinggal 5%-nya saja Pak Agus. Jadi untuk volume seluas Indonesia ini juga belum mencukupi Pak Agus. Iya, Mas, ini kan berkaitan dengan tadi keseimbangan hara. Kan katanya, ini kan bukan katanya, tapi orang kan kalau kita mau mengejar hasil buah, nah ini kan biasanya kan yang dibanyakin pupuknya atau yang sudah seimbang tadi itu kan inilah KCL atau tadi itu yang kita bahas. Ada abu janjang, ada apalah, nah gitu kan. Tetapi gini Mas, ini kan selain ngomongkan KCAMD itu kalau untuk menaikkan OER, rendemen pupuk apa itu Mas? Ini agak lanjut sedikit aja. Ya mungkin untuk menambahkan ini Pak. Jadi kalau untuk menaikkan rendemen itu kan mengarah ke kanan ini Pak. Jadi mayoritas dia adalah magnesium bagus yang harus dibanyakin bagus Mg-nya sama kaliumnya terutama kan gitu. Tapi yang paling penting yang hubungannya erat dengan rendemen itu kan magnesium bagus. Seperti itu. Walaupun hitungan rendemen itu sendiri nanti mungkin bisa kita bahas sendiri bagaimana menghitungnya nih Pak. Kalau secara mudahnya kan gitu. Nah, seperti itu. Tapi ya, untuk menggambarkan itu seperti itu Pak. Ya, karena kita kan bahas K, CA, MG itu kan berkaitan dengan sumber-sumbernya, pupuknya, ya manfaatnya ya kan Mas. Termasuk ya, ada yang Pak kita nggak hanya masalah beratnya tapi juga rendemennya. OER itu pupuk yang mana yang itu tadi harus MG-nya ada, kaliumnya juga harus ada Pak. Ya, harus pas walaupun ya kan Mas. Betul Pak. Walaupun pupuknya paling murah Pak, tapi arti penting bagi tanaman paling tinggi itu Pak untuk rendemen kan itu magnesium. Oh iya. Ya, karena itu tadi Mas saya sering ditanya, Pak pupuk untuk buah apa? Pupuk untuk rendemen apa kan gitu Mas. Kan bolak-balik jatuhnya ke situ lagi. Iya. Iya, betul Pak Agus. Ya. Jadi terima kasih Pak Jenderal Muhayat sudah berbagi mengenai cerita keseimbangan hara. Kali ini dalam hal kalsium, Ca, kemudian Mg dan kalium. Jadi kalau ditulis 631 itu tadi. Ya, jadi Iya bagus. 60%, Mg-nya 30% dan kaliumnya 10%. Tetapi syarat jumlah minimumnya juga harus terpenuhi dulu, kan gitu.
Demikian pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bincang-bincang mengenai kelapa sawit saat ini, terutama masalah pemupukan. Terima kasih Pak Imo sudah berbagi. Iya Pak Agus, sama-sama Pak Agus. Semoga yang kita berikan malam ini Pak bermanfaat dan bisa menjadi diskusi nantinya. Apabila kurang memuaskan mungkin bisa kontak langsung ke kita ya Pak Agus ya. Ya, boleh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.